Kenapa? Ya, coba perhatikan nanti surat Az-Zumar 53. Ya, Az-Zumar 53 coba perhatikan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba perhatikan kata rahmatillah di sana sama. Ya, sama-sama rahmatillah. Tapi di Az-Zumar 53 kata rahmatillah itu ditulis dengan ta marbutah. Ta yang terikat, yang tertutup, marbutah namanya. Sementara tadi di surat Al-A'raf 56 tadi itu rahmatullah ditulis dengan tanya mabsutah atau maftuhah yang terbuka, ya. Kenapa begitu? Karena ada filosofinya, beda marbutah dan mabsutah. Mabsutah atau maftuhah itu terbuka, makanya tanya terbuka, ya, tidak begini tapi begini. Berbeda dengan marbutah, itu tanya tertutup. Kenapa di Az-Zumar 53 rahmat itu tanya marbutah? La taqnatu mir rahmatillah. Kenapa? Karena rahmatnya masih tertutup. Karena konteksnya orang yang berbuat dosa. Ini orang yang melampaui batas dalam berdosa. Karena yang dibicarakan ini orangnya berdosa, maka bagi para pendosa rahmat Allah belum terbuka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-A'raf ayat 56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu artinya surat Al-A'raf ayat 56. Jadi kata Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Itu di bagian penutupnya Allah sebutkan, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang muhsin, ya, orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang kalau baik, ya, muhsin, bukan hanya baik, tapi dia juga memperbaiki keadaan yang lain. Itu makanya disebut islah. Bukan hanya sulh, bukan hanya saleh, tapi dia islah, orangnya muslih. Orang yang muslih itu disebut dengan muhsin, orang yang tidak hanya baik tapi juga berbuat kebaikan. Dan ini contohnya ada dalam Al-Quran. Siapa orang disebut dengan muhsinin? Ya, diantaranya Nabi Yusuf. Ya, nanti disebutkan di surat Yusuf ayat 22. Ya, surat Yusuf ayat 22. Walamma balagha asuddah atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, itu Nabi Yusuf itu. Ya, Nabi Yusuf itu orangnya sangat baik. Ya, saking baiknya ya dia masuk penjara ya untuk sesuatu yang dia tidak melakukannya, tapi dia tidak pernah membenci, tidak pernah mendendam, tidak pernah membalas dengan keburukan. Itu namanya dia orang yang muhsin. Ya, dia memang orang yang sangat baik. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nanti baca surat As-Saffat, ya, ayat 104-105, ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu juga disebut orang yang muhsinin. Nah, janji Allah, kalau orang itu baik, maka rahmat Allah dekat
kepada mereka. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Nah, ada yang menarik diperhatikan dari ayat ini. Pertama, perhatikan penulisan kata rahmatullah. Ya, ketika Allah menyebutkan rahmat Allah dekat dengan orang baik, maka kata rahmat itu ditulis dengan ta maftuhah atau ta mabsutah namanya, ta yang terbuka. Padahal harusnya rahmat itu tanya adalah marbutah, ta yang tertutup. Nih, kata rahmat harusnya ditulis dengan ta, ya, ta ya marbutah namanya. Marbutah itu yang tertutup, yang terkunci. Marbut kata rabat artinya yang ya diikat. Makanya dia diikat nih. Nah, ta marbutah diikat. Harusnya ini penulisan nih rahmat, ya, tanya marbutah, ya, ta marbutah nih harusnya, ya. Tapi ditulis dengan ta mabsutah, ya, ta yang terbuka. Rahmat. Harusnya tanya marbutah, bukan mabsutah, ya. Kenapa? Ya, coba perhatikan nanti surat Az-Zumar 53. Ya, Az-Zumar 53, coba perhatikan. Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba perhatikan kata rahmatillah di sana sama. Ya, sama-sama rahmatillah. Tapi di Az-Zumar 53 kata rahmatillah itu ditulis dengan ta marbutah. Ta yang terikat, yang tertutup, marbutah namanya. Sementara tadi di surat Al-A'raf 56 tadi itu rahmatullah ditulis dengan tanya mabsutah atau maftuha yang terbuka, ya. Kenapa begitu? Karena ada filosofinya, beda marbutah dan mabsutah. Mabsutah atau maftuha itu terbuka, makanya tanya terbuka, ya, tidak begini tapi begini. Berbeda dengan marbutah, itu tanya tertutup. Kenapa di Az-Zumar 53 rahmat itu tanya marbutah? La taqnatu mir rahmatillah. Kenapa? Karena rahmatnya masih tertutup. Karena konteksnya orang yang berbuat dosa. Ini orang yang melampaui batas dalam berdosa. Karena yang dibicarakan ini orangnya berdosa, maka bagi para pendosa rahmat Allah belum terbuka. Rahmat Allah tertutup bagi mereka karena mereka pendosa. Wajar kalau kata rahmat di surat Az-Zumar 53 itu ditulis dengan ta marbutah, ya, la taqnatu min rahmatillah. Tanya itu ta marbutah karena yang dibicarakan itu allazina asrafu ala anfusihim, orang yang telah berbuat dosa. Untuk para pendosa rahmat Allah masih tertutup, masih terkunci rahmat Allah bagi mereka. Sementara tadi di surat Al-A'raf tadi yang dibicarakan itu adalah muhsinin, orang baik seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yusuf. Untuk orang-orang baik rahmat itu maftuhah, terbuka. Jadi untuk orang baik rahmat Allah itu terbuka. Itu kenapa kata rahmat, ya, rahmatullah ditulis dengan ta mabsutah atau ta maftuhah. Karena menunjukkan ini memang rahmat Allah terbuka bagi orang-orang baik. Tadi kenapa rahmat Allah tertutup? Karena allazina asrafu ala anfusihim, mereka orang-orang yang telah berbuat melampaui batas. Yang kedua, Allah menyebutkan rahmatullah karibun itu tidak sesuai, harusnya qaribatun. Karena rahmah itu bentuknya muannas, ya. Harusnya inna rahmatallahi qaribatun. Karena rahmat itu muannas, ya, feminim atau perempuan. Maka khabarnya atau predikatnya juga harus mu'anas supaya mutabakah dia.
Maka harusnya rahmatullah qaribatun, bukan qaribun. Nah, pertanyaannya, kenapa diubah dari qaribatun menjadi qaribun? Karena memang ini konteksnya kedekatan, bahwa rahmat Allah dekat dengan orang baik. Saking dekatnya rahmat Allah, cara mengucapkannya pun cepat. Sebab begini, kalau diucapkan qaribatun, ada 4 suku ya bunyi di sana. Qaribatun 4. Kalau qaribun cuma 3. Qaribun. Berarti mengucapkan qaribun lebih cepat daripada qaribatun. Kenapa dibuang ta marbutahnya qaribatun? Kenapa tidak inna rahmatullah qaribatun, tapi inna rahmatullah qaribun? Karena ini menunjukkan kedekatan rahmat bagi orang baik. Saking dekatnya, cara mengucapkannya pun dengan cara yang sangat singkat dan cepat. Yang harusnya qaribatun menjadi qaribun. Sama dengan kiamat. Coba baca nanti surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Ya, Al-Ahzab ayat 63, kata Allah, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Tahukah engkau kiamat itu sudah dekat? La'alla sa'ata takunu qariban, harusnya la'alla sa'ata takunu qaribatan, karena as-sa'ah itu muannas. Ya, muannas. Makanya takunu muannas. Harusnya la'alla sa'ata takunu qaribatan, bukan qariban. Tapi kenapa dipotong ta'nya? Kenapa menjadi qariban? Karena menunjukkan betapa dekat dan singkatnya datang kiamat, seperti singkat dan cepatnya mengatakan qariban yang harusnya qaribatan. Karena kalau qaribatan 4 qaribatan, kalau qariban 3 qariban. Ini menunjukkan betapa cepat dan singkatnya datangnya kiamat, sehingga mengucapkan kata singkat dan dekat itu pun begitu singkat. Qaribatan menjadi qariban. Nah, itu pula kenapa rahmat Allah bagi orang baik bukan rahmatullah qaribatan, bukan inna rahmatullah qaribun, qaribatun, tapi qaribun. Harusnya inna rahmatullahi qaribatun. Tapi tidak. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ya, tidak mutabakah namanya antara ya mubtada'nya dengan khabarnya, antara subjek dan predikatnya. Harusnya rahmah itu ya qaribatun. Tapi untuk menunjukkan betapa singkat dan dekat dan pendeknya rahmat itu kepada orang baik, sehingga mengatakan kata qarib itu pun dipendekkan, didekatkan ya pelafalannya, sehingga baru kurang dia menjadi 3 dari 4, dari qaribatun menjadi qaribun. Nah, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.